warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, masih di zona nyaman nih. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, diberkahi banyak rizki, serta bahagia dunia dan akhirat. Amin. Untuk video kali ini, kita mau jalan-jalan ke kos WB. Mungkin untuk beberapa orang yang sudah pernah ke Hong Kong pasti tidak asing dengan yang namanya kos WB. Kos WB merupakan pusat negara Hong Kong atau bisa dikatakan jantungnya Hong Kong. Hong Kong merupakan salah satu negara yang padat penduduk, maka tidak heran jika kita pergi ke kos WB, kita bisa bertemu ataupun melihat sendiri bagaimana aktivitas orang negara Hong Kong tersebut. Dan juga selain orang-orang negara Hong Kong, di kos WB juga banyak terdapat orang-orang dari luar negeri seperti Inggris, bahkan India, Pakistan, Indonesia tentunya. Dan juga masih banyak negara-negara lain yang bekerja sama dengan negara Hong Kong. Dan kebanyakan kantor ataupun gedungnya berpusat di kos WB. Transportasi di Hong Kong salah satunya adalah kereta listrik. Seperti yang nampak, meskipun begitu banyak orang ataupun kita sedang buru-buru, tapi tetap kita harus bisa antri. Mungkin karena terbiasa antri, jadi kita tertata rapi seperti ini. Tidak saling mendahului ataupun tidak apa ya namanya, usel-uselan. Pokoknya kita tetap mengutamakan yang keluar terlebih dahulu baru kita masuk. Sebenarnya di negara kita pun bisa loh, tanpa harus kita berdesak-desakan ataupun apa. Kita itu sebenarnya harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Seenggaknya rasa empati kita kepada orang lain harus lebih tinggi. Travel safely. Begitu kira-kira jika kita naik kereta. Kebiasaan orang Hong Kong, mereka lebih suka mengendarai transportasi umum dibanding menggunakan kendaraan pribadi. Dikarenakan biaya parkir di sini itu jauh lebih mahal daripada kendaraan tersebut. Mereka lebih suka jalan kaki seperti ini. Nah, banyak banget kan yang jalan. Di sini itu nggak macet karena penduduknya kebanyakan mereka lebih suka berjalan kayak gini. Kita sebagai warga Indonesia biasanya kalau mau mengurus dokumen atau mengurus administrasi yang lain bisa di kos WB. Di kos WB terdapat begitu banyak kantor Indonesia seperti KJRI, Bank Negara Indonesia, BCA atau juga Mandiri. Kalau kita pergi sendiri jangan pernah takut
Soalnya biasanya di tengah jalan kita bisa menemukan orang-orang Indonesia seperti ini. Mungkin mereka mau mengurus paspor ataupun dokumen yang lain karena di depan sana ada kantor KJRI. Terus depannya ada Bank BNI. Kalau di sebelah sini ada BCA. Kita bisa memperbaiki ataupun membuka tabungan baru. Masuk sana. Nah, ini di lantai 2. Masuk ke sana. Ya, begitu. Lalu ada juga Bank Mandiri dan BNI. Itu tepatnya di depan KJRI Hong Kong. Nah, ini Bank BNI. Sebelahnya itu Bank Mandiri. Kantor Jenderal Republik Indonesia. Di kantor ini kita bisa mengurus berbagai macam dokumen seperti memperpanjang paspor, membuat dokumen pernikahan, dokumen perceraian, dan juga bisa pelayanan pengaduan. Pokoknya banyak yang berhubungan dengan negara Indonesia dan Hong Kong. Kita bisa melaporkan di sini atau mengadu di sini atau meminta bantuan di sini. Di jadwal KJRI buka setiap Senin sampai Jumat. Ini ada jamnya ya. Tapi terkadang hari Minggu juga buka kok. Cuma hari Sabtu itu libur. Soalnya aku pernah kesini pas hari Sabtu, libur deh. Untuk dokumen pernikahan, memang bisa kita mengurus surat pernikahan di Hong Kong. Bisa dong, untuk warga Indonesia yang kebetulan berjodoh dengan orang Hong Kong, itu bisa menikah di Hong Kong. Mereka harus mengurus surat di KJRI tersebut. Di kantor itu sudah ada syarat dan ketentuannya, tapi aku nggak tahu. Cuma beberapa kali aku menjumpai, kita sebut saja CC atau ART Hong Kong, kita sebut sebagai CC. Banyak CC Indonesia yang mereka bekerja dan kebetulan bosnya itu mungkin seorang duda ataupun bujang dan mereka berjodoh, mereka bisa melakukan pernikahan di Hong Kong dengan resmi. Syarat dan ketentuannya berlaku. Dan untuk perceraian itu juga bisa. Kok bisa ngurus perceraian di Hong Kong? Bisa, asalkan kita ada pengacara atau kita memberikan kuasa kita kepada pengacara kita, lalu mengikuti prosedur yang ada dan bisa melakukan perceraian. Ini merupakan restoran terkenal di Hong Kong, lebih tepatnya di Causeway Bay. Ini punyanya Pak Chandra. Beliau pengusaha hebat. Kita bisa kirim uang lewat Chandra dimanapun, di pelosok Hong Kong manapun pasti ada Chandra. Di sini juga ada geprek bensu punya Kak Ruben. Victoria Park. Di taman ini terdapat patung Ratu Victoria. Dan juga taman ini merupakan taman favorit untuk PMI, buruh migran Indonesia. Banyak orang-orang dari negara Indonesia berkumpul di taman ini. Dari CC-CC yang bekerja di Hong Kong, mereka mempunyai perkumpulan ataupun organisasi ataupun kelompok-kelompok mereka sendiri yang beraktivitas di taman ini. Dari mulai kesenian, kebudayaan, keagamaan, serta kesehatan. Dari kesenian, mereka biasanya mempraktekkan ataupun mengembangkan seni yang mereka punya, dari mulai bernyanyi, menari, ataupun masih banyak lagi yang lainnya. Dari kesenian, lalu ada kebudayaan.
Mereka biasanya melestarikan budaya yang ada di Indonesia dan mereka memperkenalkan budaya tersebut di Hong Kong. Seperti contoh, ada angklung, ada reog, ada kuda kepang, ataupun jenis kebudayaan yang lain yang mereka bisa tampilkan kepada dunia. Karena terkadang yang melihat itu nggak cuma warga Hong Kong, ada warga luar negeri juga yang mereka melirik ataupun bisa mengerti bahwa oh ternyata ada budaya ini di negara Indonesia dan mereka melihatnya di Hong Kong. Dari keagamaan itu kita bisa melihat banyak sekali organisasi. Sebagai contoh ada ibu-ibu fatayat, ibu-ibu muslimat, juga ada Banser dan Ansor, serta organisasi keagamaan yang lain yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Untuk aspek kesehatan, biasanya kita bisa melihat ada taekwondo atau karate dan juga berbagai macam jenis olahraga yang lain. Tergantung gimana kita suka atau menyukai kegiatan tersebut. Pintar-pintar memilih organisasi ya guys. Apabila Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, biasanya selain di Masjid TST, kita biasa melakukan sholat id di tempat ini. Selain tempat yang strategis, di Taman Victoria Park juga luas. Kita bisa melakukan banyak kegiatan dan banyak hal di sini. Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai akhir dan aku mohon maaf apabila dalam penyampaian dan tutur kataku banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kehilafan. Saestu kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.